selamat datang di acara Casual Talk pada episode kali ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan aspirasi kepada kami. Dan terima kasih telah menonton pada video episode kali ini. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Hoirinida sebagai host. Dan di samping saya ada Mbak Elvina Rahmadani. Dan di sini ada Bu Fitri selaku Sekretaris Prodi PGRI UIN Sunan Kalijaga yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa PGRI. Baiklah Bu, di sini kita langsung mulai saja ya aspirasi dari teman-teman. Dari anak emas nih, wah emas ini namanya. Jadi gini Bu, waduh semoga semakin banyak lagi ya kegiatan, sudah bosan mulu nih di kos. Nah namanya juga mahasiswa kupu-kupu Bu, kuliah pulang. Nah menurut Ibu bagaimana sih pendapat Ibu tentang mahasiswa kupu-kupu itu? Oke, terima kasih. Inisialnya anak emas gitu ya Mbak ya, luar biasa. Dan sangat apresiatif dengan pertanyaannya yang menggelitik ya. Jadi ternyata dengan 24 SKS perkuliahan dia masih merasa waktunya banyak yang terbuang gitu ya. Nah oke, kalau begitu dari Prodi PGMI sendiri sebenarnya sudah siap ya untuk memfasilitasi kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa PGMI. Nah di sini kan ada teman-teman HMPS, bisa disampaikan apa sih yang dibutuhkan ya, mungkin workshop, seminar atau apapun silakan disampaikan, nanti Prodi siap untuk memfasilitasi. Begitu Mbak Vina. Nah, baik, terima kasih Bu Fitri atas jawabannya. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua ya Bu Fitri. Atas nama dari Najainin nih, adakah bimbingan untuk siapa saja yang ikut dari beberapa alumni PGMI agar lebih improve? Maksudnya itu setelah lulus kuliah, apakah ada bimbingan kembali untuk menjadi lebih improve begitu? Oke, jadi ini alumni ya Mbak ya? Iya. Wow, oke, keren ini alumni tapi masih berkomunikasi dengan Prodi. Terima kasih ya alumni PGMI. Jadi nanti teman-teman alumni bisa berkunjung di websitenya PGMI. Di websitenya PGMI itu sudah ada forum untuk alumni ya. Nah di situ juga sama seperti yang mahasiswa tadi, kita butuh masukan nih dari para alumni dengan ilmu yang dulu pernah didapatkan di PGMI dan sekarang teman-teman alumni sudah merasakan dunia kerja seperti apa, masyarakat seperti apa. Ternyata kok ada ilmu-ilmu, kemampuan-kemampuan, kompetensi yang dibutuhkan. Nah itu juga silahkan disampaikan kepada Prodi melalui forum alumni, begitu nanti kita juga berusaha untuk bisa memfasilitasinya. Begitu Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Fitri. Selanjutnya bisa dilanjutkan Mbak Elvina. Nah selanjutnya ada pertanyaan dari Mawar nih Bu, kayak temennya Melati Bu. Iya kayaknya. Nah, jadi gini Bu, semoga Prodi PGMI ini lebih mengembangkan bakat-bakat mahasiswanya. Misal kalau yang ada yang memiliki skill tertentu, kita memberikan wadah untuk mengembangkan skill tersebut. Nah, menurut pendapat Ibu sendiri bagaimana kita bisa mengembangkan skill-skill tersebut? Oke. Luar biasa, jadi ini juga sesuai dengan profilnya lulusannya untuk Prodi PGMI. Jadi kan kita tuh ada dua profil ya. Lulusannya Prodi PGMI itu yang pertama adalah menjadi calon pendidik di tingkat pendidikan dasar, yang kedua kan sebagai edupreneur. Nah, kalau kita artikan ini tadi, kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa lewat edupreneur itu kan bisa bermacam-macam. Ada mata kuliah yang itu juga istilahnya memfasilitasi ya, supaya segala bentuk kemampuan, hobi atau passionnya mahasiswa itu bisa terfasilitasi. Misal ada mata kuliah edupreneur, kemudian di semester 4 ini teman-teman ada mata kuliah SBDP ya, yang jelas salah satu produknya di beberapa tahun, terutama yang di tahun ini nanti adalah kemampuan dari mahasiswa untuk menyelenggarakan sebuah pagelaran. Itu kan luar biasa sekali. Jadi intinya sesuai dengan profil lulusannya PGMI, yang kedua yaitu sebagai edupreneur, kita siap untuk memfasilitasi pengembangan dari kompetensi mahasiswa yang non akademis, begitu Mbak Vina. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya
Selanjutnya pertanyaan yang keempat dari Hayo. Hayo siapa ya? Oke. Semisal ada dosen, ini kayaknya curhat Bu. Oke, siap. Semisal ada dosen yang mutungan ke mahasiswanya karena mahasiswanya sedikit bandel, tapi sudah minta maaf dan hari besoknya enggak berangkat mengajar. Nah, Fitri sebagai seprodi itu bagaimana menanggapi tindakan seperti itu? Oke, baik. Mana ya? Saya Agak susah ini. Iya, karena memang menyangkut personality ya, tetapi bisa dipastikan bahwa kita sebagai seorang pendidik itu punya kode etik ya. Di perguruan tinggi juga ada yang namanya kode etik dosen, gitu. Sehingga mungkin nih ya kasus itu tadi dalam tanda kutip kemudian dosen yang mutung itu ya mohon dimaklumi oleh mahasiswa, karena kan semua manusia siapa sih yang nggak punya masalah ya manis saya. Nah, berbesar hati saja bahwa pada saat itu kondisi beliau sedang tidak bagus begitu, tapi Bu Fitri yakin insya Allah di lain hari, nggak usah di lain hari ya, mungkin beberapa jeda waktu beberapa jam beliau sudah kembalilah ke semula yang kita yakin lah dosen PGMI baik-baik kok, Ya. aman. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Elvina. Kemudian ada lagi nih Bu dari Hea siapa nih? Nah jadi gini Bu, perlu ditingkatkannya lagi pelayanan bagi mahasiswa dalam mengurus keperluan kuliah. Nah misalnya itu kayak ada mahasiswa yang minta tanda tangan kepada salah satu dosen atau bagaimana itu. Nah itu prosesnya tuh lama Bu. Misalnya dia ngumpulin berkasnya itu hari Senin. Nah besoknya lagi Selasa dicek lagi, kok masih belum ini ditandatangani. Hanya sampai 2 hari 3 hari baru ditandatangani. Itu bagaimana ya? Oke, baik. Terima kasih. Jadi silahkan ya ketika teman-teman merasa ada sesuatu yang tidak pas dengan SOP istilahnya ya, standar operasional prosedur, boleh disampaikan kepada prodi. Nanti dengan sigap Bu Fitri mewakili pengelola prodi akan memberikan memberikan penguatan kepada Bapak Ibu dosen bahwa kualitas kita dalam melayani mahasiswa itu selalu harus dijaga, karena bagaimanapun mahasiswa ini kan tanggung jawab kita ya, tanggung jawab prodi ketika ada di kampus. Sehingga segala sesuatu yang terkait dengan administrasi dan itu adalah untuk menunjang keberhasilan pendidikan, keberhasilan proses yang ada di kampus, itu pasti akan selalu menjadi prioritas utama. Terima kasih Bu atas jawabannya. Siap. Ya lanjut, ini bukan pertanyaan sini, curhat lagi. Oke, boleh. Dari kamu tahu pasti itu bukan aku. Nah, curhatnya cukup tahu 2 SKS tugasnya segunung. Ya padahal cuma 2 SKS ya, kan tugasnya kok banyak. Oh baik, oke. Jadi itu tadi ya 2 SKS kok tugasnya segunung gitu ya. Oke. Baik, jadi kalau kita lihat memang secara aturan akademis yang dikatakan mata kuliah 2 SKS itu kan berarti dia punya bobot pembelajaran di dalam kelas begitu ya, atau pembelajaran itu sebanyak 2 kali 50 menit. Okay. Kemudian nanti untuk tugas terstrukturnya juga ada, berarti dia adalah 2 kali 60 menit dan ada juga penugasan mandiri. Nah, yang seperti itu kira-kira dipahami belum nih oleh mahasiswa? Jadi jangan-jangan nih yang diartikan dengan 2 SKS itu sudah cukup ketika dia sudah mendapatkan proses perkuliahan di dalam kelas selama 100 menit. Kan tidak itu yang dikatakan dengan 2 SKS. Itu yang pertama. Yang kedua, baik itu juga menjadi introspeksi kami sebagai pengelola prodi. Maka sudah menjadi agenda rutin nih Mbak, ya, bahwa setiap awal perkuliahan kita itu selalu melaksanakan yang namanya rapat persiapan perkuliahan. Dan ketika di akhir perkuliahan kita juga selalu mengadakan evaluasi. Nah, yang ini tadi ya, ketika ada laporan 2 SKS kok tugasnya menggunung, ini yang akan kemudian kita cross-checkkan kepada Bapak Ibu dosen di PGMI ya. Nah, kemudian
selalu juga Bu Fitri mengingatkan, maka teman-teman ketika ada waktunya teman-teman mahasiswa itu mengisi kuesioner ya terkait dengan evaluasi pembelajaran, tolong yang berita-berita ini tadi ya, yang semacam ini tuh juga dituliskan, begitu nggih? Jadi misal nih ada Bapak Ibu dosen yang mungkin RPS-nya ketinggalan atau lupa belum tersampaikan begitu. Kemudian 2 SKS itu kalau kita di PGMI dengan menggunakan penilaian OB itu harusnya 16 kali pertemuan, tetapi kemudian beliaunya lupa belum 16 kali pertemuan atau bahkan lebih gitu ya, 18 kali pertemuan, itu semuanya harus teman-teman sampaikan di itu tadi kuesioner itu tadi nggih. Nah, dari situ kan Bu Fitri bisa membuka dan kemudian Bu Fitri bisa melaksanakan atau mendiskusikan itu ketika kita dirapat di evaluasi perkuliahan itu begitu. Jadi nggak usah nunggu diberikan kesempatan, karena sebenarnya kan sudah ada kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan ada hal-hal yang kurang pas pada proses perkuliahan itu ya itu tadi di masa-masa itu gitu. Berarti hasil dari kuesioner tadi itu juga akan dirapatkan kembali? Pasti. Yang pertama kan pasti akan kita selalu menanyakan kepada Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu dosen PGMI semester ini IKD-nya berapa nih? Ya, indeks kinerja dosennya berapa nih? Nah, salah satu faktor penilaian dari IKD dosen itu kan tadi hasil dari penilaian mahasiswa tadi ya. Nah, dari situ tuh kita langsung juga bisa melihat, oh ternyata Bu Fitri misalnya di mata kuliah A penilaian mahasiswa 2,5, itu kan harusnya Bu Fitri introspeksi ya, kenapa nih ya kok mahasiswa saya memberikan skornya cukup rendah, kata Bu Fitri. Terus dilihat tuh kan ada bagian kolom yang teman-teman mahasiswa bisa ngisi ya. Nah, oh ternyata ini ya, jadi teman-teman itu merasa keberatan dengan tugas yang terlalu banyak, yang itu dinilai tidak sesuai dengan jumlah SKS-nya. Kemudian juga bisa dilihat lagi misalnya, oh iya ya ternyata menurut mahasiswa itu seharusnya tugas itu segera saya beri masukan, segera saya koreksi begitu. Karena selama ini memang Bu Fitri merasa biasanya mengoreksi tugas itu kalau udah mau deket-deket akhir semester nih gitu kan, oh ternyata yang seperti itu tidak diinginkan oleh mahasiswa. Nah, itu yang menjadi bahan evaluasi kita bersama, bahan introspeksi kita bersama, supaya proses perkuliahan itu semakin kesini semakin bagus, semakin diminati istilahnya ya. Berarti untuk apa tadi? Berarti untuk mengevaluasinya itu dari diri sendiri, apakah dari prodi juga ada? Ya, jadi itu tadi dari forum namanya rapat tadi evaluasi perkuliahan ya Mbak ya, itu pasti prodi akan istilahnya nyentil prodi akan memberikan semacam teguran lah kepada Bapak Ibu dosen yang IKD-nya rendah gitu loh Mbak. Nah, IKD rendah itu kan karena salah satunya tadi ada faktor dari penilaian mahasiswa gitu Mbak. Oke, siap. Nah, ini nih juga yang kita butuhkan. Baik, ini menjadi catatan bagi prodi juga. Ini semoga didengarkan juga oleh Pak Rektor. Ya.